Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 5 November 2025. Yohanes 6 ayat 5 dan 6, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, apa yang terjadi karena Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, maka Yesus mengajar mereka akan kebenaran, dan ini terjadi sampai hari menjelang malam. Perhatikan Markus 6 ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Wow, saudara, ini tantangan besar bagi para murid. Karena Yesus menanyakan tentang membeli roti, maka Filipus menjawab dalam kalimat Yohanes 6 ayat 7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Kira-kira berapa banyak itu, saudara ya? Berapa orang yang akan diberi makan? Kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu Matius 14 ayat 21. Biasanya yang lebih banyak datang dalam suatu acara, apakah laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Oleh sebab itu para ahli sepakat bahwa yang hadir saat itu bersama perempuan dan anak-anak bisa mencapai 20.000 orang. Sebabnya masuk akal bila Filipus berkata mengeluarkan angka 200 dinar. Berapakah itu? 1 dinar sama dengan upah buruh sehari 8 jam, saudara ya. Maka kalau didolarkan, itu sekarang taruhlah gaji pegawai di sini itu $200 per hari. Sebenarnya, saudara ya, itu angkanya rata-rata. Maka kira-kira menjadi $200 kali 200 dinar. Sama dengan $40.000. Sama dengan 400 juta rupiah kalau dirupiahkan. Jadi Filipus berkata kepada Yesus bahwa uang $40.000 itu tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Mereka hanya dapat sepotong kecil, $2 doang satu orang. Saudara, sangat logis. Mau apa dapat dengan uang $2? Itu sebabnya Filipus melanjutkan, mereka akan mendapat sepotong kecil saja roti itu. Tapi perhatikan apa sih yang ditanyakan Yesus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Lalu jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka. Saudara, agak sedikit kurang nyambung. Ditanya di mana, dijawab Filipus angka. Saudara, Filipus sebenarnya tidak menjawab Yesus. Filipus adalah tipe manusia yang meminta bukti yang kelihatan. Saudara ya, dia langsung mikir pakai kalkulatornya, saudara ya, diputuskan dengan angka. Saudara, satu kali Yesus mengajar para murid di loteng dalam Yohanes 14 ayat 8. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami supaya itu sudah cukup bagi kami. Saudara, Filipus itu tipe murid yang membutuhkan visual evidence, bukti yang kelihatan. Orang seperti ini pasti ada di rumah kita, saudara ya, di kantor kita, di gereja kita. Saudara, kita 20 tahun lalu ya membeli gereja kita di Elwood ini, kita beli gedungnya hampir $800.000. Apakah ada uangnya? Nggak ada, saudara ya. Yang ada adalah iman Bapak Ibu saudara sekalian. Amin, saudara. Jadi iman itu penting. Dan di sini kita melihat ada sesuatu yang kontras dengan Filipus. Filipus ini seringkali lupa bahwa tidak segala sesuatu dan tidak selamanya harus bergantung dengan hitung-hitungan matematis, dengan kalkulator, saudara ya. Kita harus memberikan tempat yang seluas-luasnya akan kuasa Allah. Kita memang terbatas, tapi ada Allah yang tidak terbatas yang kita sembah. Amin, saudara. Kita menyambung bagian dalam renungan kita besok, saudara ya. Hari ini mari kita renungkan, apakah kita model Filipus yang harus mencari bukti dulu baru kita percaya Allah sanggup. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati ya sekalian.